Baik, yang pertama yaitu model penetapan harga kapital atau Capital Asset Pricing Model yang biasa disingkat CAPM. Pertama kali dikenalkan oleh Sharpe, Lindner, dan Motion pada pertengahan tahun 1960-an. CAPM merupakan suatu model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. CAPM didasari oleh teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz. Berdasarkan model Markowitz, masing-masing investor diasumsikan akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal atas dasar preferensi investasi terhadap return dan risiko pada titik-titik portofolio yang terletak di sepanjang garis portofolio efisien. Materi selanjutnya yaitu portofolio pasar. Portofolio pasar merupakan portofolio yang terdiri dari semua aset beresiko dan juga merupakan portofolio optimal. Apa yang bisa dijadikan ukuran portofolio pasar? Berdasarkan model CAPM, portofolio pasar seharusnya meliputi semua aset berisiko yang ada, baik itu aset finansial, yaitu obligasi, opsi, future, dan sebagainya, maupun aset real, yaitu emas, real estate. Tetapi, dalam kenyataannya, hal itu sulit dilakukan karena jumlahnya yang banyak sekali dan tidak mungkin diamati satu persatu. Untuk itu, diperlukan suatu proksi portofolio pasar yang bisa diwakili oleh portofolio yang terdiri dari semua saham yang ada di pasar. Selanjutnya yaitu garis pasar modal, yaitu garis yang menggambarkan hubungan antara return yang diharapkan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Nah, sedangkan garis pasar sekuritas atau security market line adalah garis yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau yang bisa disebut dengan beta. Garis pasar sekuritas itu digunakan untuk menilai sekuritas suatu aset individual di mana pada kondisi pasar seimbang. Sedangkan pada garis pasar modal itu digunakan untuk menilai tingkat return diharapkan dari suatu portofolio yang efisien dengan ketentuan pada suatu tingkat risiko tertentu. Kemudian beta adalah suatu ukuran risiko sistematis dari suatu sekuritas yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Beta sendiri menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Semakin tinggi beta suatu sekuritas, maka semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Sebagai ukuran sensitivitas return saham, beta juga dapat digunakan untuk membandingkan risiko sistematis antara satu saham dengan saham lain. Estimasi beta adalah proses terhadap ukuran sensitivitas return suatu saham terhadap return pasar yang mencerminkan tingkat risiko sistematis saham tersebut. Untuk mengestimasi besarnya koefisien beta bisa digunakan market model, yaitu hampir sama dengan single index model, hanya saja pada market model tidak menggunakan asumsi bahwa error term untuk setiap sekuritas itu berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Sekian materi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya itu ada beta portofolio. Beta portofolio adalah ukuran risiko sistematis dari suatu portofolio investasi yang menunjukkan sensitivitasnya terhadap pergerakan pasar. Nilai beta portofolio dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari beta masing-masing aset dalam portofolio, di mana bobot setiap aset ditentukan berdasarkan proporsi dana yang diinvestasikan. Jika beta portofolio lebih besar dari 1, maka portofolio cenderung lebih volatil dibandingkan pasar. Sedangkan jika beta portofolio kurang dari 1, maka portofolio memiliki risiko lebih rendah dibandingkan pasar. Beta portofolio juga digunakan dalam model keseimbangan seperti CAPM untuk mengestimasi return yang diharapkan, membantu investor dalam mengelola risiko, dan menentukan strategi investasi yang optimal. Materi selanjutnya itu adalah pengujian terhadap CAPM. Adapun penjelasan mengenai pengujian terhadap CAPM tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada resiko dan return yang berhubungan positif. Artinya, semakin besar risiko, maka semakin besar pula returnnya. Yang kedua, ukuran risiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi risiko sekuritas terhadap risiko portofolio. Nah, untuk menguji
likuiditas CAPM, perlu dilakukan penelitian empiris mengenai CAPM tersebut. Jika CAPM valid, maka hasil penelitian empiris yang dilakukan akan menunjukkan bahwa return yang terjadi akan sama dengan estimasi return dengan menggunakan CAPM. Pengujian CAPM dapat menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu R sub I sama dengan A1 plus A2 beta sub I, di mana R sub I ini adalah rata-rata return sekuritas I dalam periode tertentu, sedangkan beta sub I itu adalah estimasi beta untuk sekuritas I. Selanjutnya metode pengujian empiris. Pada metode pengujian empiris ini ada dua langkah. Yang pertama, langkah pertama mengestimasi beta saham dengan regresi terhadap indeks pasar. Langkah kedua yaitu mengegresikan return aktual saham individual terhadap beta portofolio untuk menguji kesesuaian dengan teori CAPM. Selanjutnya, adapun masalah utama pengujian CAPM adalah bagaimana memformulasikan sesuatu yang belum terjadi atau ex ante berdasarkan data masa lalu atau ex post. Baiklah, sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya adalah teori harga arbitrasi atau arbitrage pricing theory yang disingkat dengan APT. APT adalah teori yang menyatakan bahwa return investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, bukan hanya satu faktor seperti dalam CIPM. Ini membuat APT lebih fleksibel dalam menganalisis investasi. Adapun perbedaan antara APT dan CIPM, kalau di CIPM, risiko utama diukur dengan beta yang berhubungan dengan pasar secara keseluruhan. Sedangkan di APT, return bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti inflasi, produksi industri, dan suku bunga. Adapun asumsi dalam CIPM yang tidak digunakan di APT. APT lebih realistis karena tidak membatasi periode investasi dan mengasumsikan bebas pajak, serta tidak memperbolehkan investor untuk meminjam dan menginvestasikan dana di return bebas risiko. Adapun risiko dalam APT menyatakan bahwa return saham bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang mempengaruhi banyak saham, berdampak pada return yang diharapkan, dan tidak bisa diprediksi oleh pasar sebelumnya. Kelemahan dari APT yaitu kesulitan dalam menentukan faktor risiko yang relevan karena setiap periode bisa berbeda-beda. Jadi, APT menawarkan cara yang lebih luas dalam memahami risiko dan return investasi. Walaupun ada tantangan dalam menentukan faktor risiko yang tepat, teori ini tetap sangat berguna untuk analisis investasi yang lebih mendalam.